Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di part 4 dari video statistika. Untuk materi kita hari ini adalah sesuai dengan modul ketiga, yaitu tentang transformasi data. Nah, untuk transformasi data sendiri ini saya bagi menjadi dua, gitu ya. Yang pertama adalah nanti compute, untuk selanjutnya adalah record. Nah, untuk transformasi ini adalah untuk perubahan data ya, yang digunakan ketika nanti kita mau memodifikasi nilai-nilai atau data-data yang sudah ada. Nah, untuk perintahnya yang hari ini kita akan bahas di part ini adalah perintah compute, yaitu nanti di sini kita akan menciptakan variabel baru atau untuk memodifikasi nilai-nilai variabel untuk setiap case-nya. Kemudian untuk transformasi compute ini nanti kita bisa lakukan ketika tipe datanya hanya dua jenis, yaitu numeric dan juga string. Kemudian compute ini juga nanti berguna untuk membuat variabel baru berbasis variabel lama dengan formula tertentu. Nah, untuk formula tertentunya ini nanti kita bisa menggunakan function maupun menggunakan logika matematika biasa. Nah, untuk datanya sendiri, nah, seperti ini ya untuk datanya yang saya sajikan. Jadi ini datanya sudah saya siapkan seperti ini. Ada NIM, nama jurusan, kemudian ada nilai praktek, nilai MIT, dan nilai UAS. Yang selanjutnya kita akan mengikuti seperti perintah-perintah yang ada di modul ini. Untuk yang pertama kita akan mencari untuk jumlah nilainya. Nah, untuk perintahnya tadi kita menggunakan menu transform, kemudian kita pilih untuk menunya yaitu yang paling atas untuk compute variable. Nah, tampilan untuk compute-nya seperti ini tampilannya. Yang pertama di sini ada target variabel. Target variabel di sini adalah untuk membuat variabelnya. Jadi variabel yang akan kita buat untuk menampung hasil dari perhitungan compute-nya. Jadi kalau biasanya kita membuat variabelnya di bagian sheet variable views di sini. Nah, ketika kita mau melakukan perhitungan menggunakan compute, maka untuk variabelnya tidak perlu kita buat di sheet variable view di sini, tapi langsung di target variabel di sini. Oke, misalkan tadi kita mau mencari jumlah nilai. Nah, untuk membuat variabel seperti biasa ketentuannya yaitu kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kalau mau menggunakan spasi kita bisa pakai underscore dan usahakan untuk target variabelnya sesingkat mungkin juga. Selanjutnya di bawahnya ini ada button tipe label atau kita klik seperti ini. Jadi di sini ada label. Jadi label di sini adalah untuk memberikan keterangan lebih dari si variabelnya seperti biasa. Kemudian untuk tipenya di sini hanya ada dua pilihan yaitu numeric dan juga string. Dan stringnya selalu widthnya defaultnya 8. Jadi kalau misalkan nanti tipenya string, maka widthnya harus langsung disesuaikan di sini. Oke, untuk jumlah nilai kebetulan tipenya adalah numeric, maka kita pilih yang numeric. Kemudian kita klik button continue. Nah, untuk tipenya karena tadi numeric, maka di atas ini boxnya di sini namanya numeric expression. Jadi untuk numeric expression di sini nanti adalah untuk logika matematisnya dan juga untuk functionnya. Selanjutnya di bawah button tipe label di sini adalah variabel-variabel yang tadi kita inputkan dan variabelnya akan muncul semuanya sesuai dengan jumlah variabel yang ada. Jadi kalau misalkan tadi kita buat di sini ada sebanyak 6 variabel, baik itu misalnya nominal, ordinal maupun scale, semuanya akan muncul di sini. Ketika nanti ada muncul variabel baru, maka ketika di compute yang baru dia juga akan langsung muncul di sisi variabel sebelah kiri ini. Dan apabila nanti perhitungan-perhitungan compute-nya berkaitan dengan variabel-variabel yang ada di sini, langsung aja kita pakai variabelnya dari sini yang kita add, jangan diketikkan sendiri. Kenapa jangan diketikkan sendiri? Karena biasanya kalau kita ketikkan sendiri, nanti dia tidak meload atau tidak membaca bahwa itu adalah variabel yang kita maksud. Jadi langsung kita add dari variabel-variabel yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada kalkulator pad namanya di tengah ini, jadi bentuknya hampir sama seperti kalkulator, di mana di sini ada fungsi-fungsi aritmatik seperti plus, minus, kali, bagi, kemudian juga ada fungsi-fungsi yang lain seperti lebih dari, kurang dari, sama dengan di sini dan atau
Kemudian juga ada angka dari 0 sampai dengan 9. Jadi apabila nanti kita membutuhkan yang ada di kalkulator pad ini, kita nanti bisa klik dari sini ataupun juga bisa dari ketikan keyboard masing-masing. Selanjutnya di sebelah kanan di sini adalah function group. Jadi di sini ada beberapa function yang sifatnya by group gitu ya, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan namanya. Kalau all berarti nanti muncul semua, arithmetic berarti function-function yang berkaitan dengan arithmetic dan seterusnya. Jadi hampir sama seperti di Excel. Dan untuk fungsi-fungsinya sendiri juga hampir sama dengan yang ada di Excel juga. Oke, nah yang pertama tadi kita mau cari jumlah nilai. Nah di situ ada functionnya, kita bisa cari di function group di sini di kategori statistikal. Nah, ketika kita klik di bagian function group statistikal di sini, maka di bawahnya akan muncul function and special variable. Jadi di sini akan muncul beberapa function yang nanti berkaitan dengan grup statistikal. Nah, misalkan tadi jumlah nilai, fungsinya adalah di sini sum ya, hampir sama juga dengan di Excel. Kita bisa klik variabelnya, maksudnya functionnya, kita bisa klik di sini. Nah, kalau kita mau add di bagian atas numeric expression ini bisa di double klik atau juga bisa gunakan tanda panah ke atas ini. Nah, maka dia akan muncul di bagian numeric expression di sini. Nah, di bawah kalkulator pad di sini dia ada keterangan dari si functionnya yang kita pilih tadi. Jadi misalkan di sini adalah sum. Nah, di sini keterangannya, di sini ada sum dalam kurung 6 expression, 6 expression, titik. Nah, ini maksudnya term expression berarti ini adalah variabel apa yang mau kita jumlah. Gitu ya, variabel apa. Kemudian di sini ada titik-titik berarti bisa lebih dari 2 variabel yang kita jumlahkan. Kemudian di sini ada keterangan numerik. Nah, tentunya untuk function penjumlahan ini tentunya harus variabel-variabel yang tipenya adalah numerik. Dan untuk keterangan selanjutnya di sini ya sudah ada juga dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di sini sum tanda tanya ada 2. Nah, ini untuk nama expressionnya atau untuk variabel apa yang mau kita jumlahkan, dan di sini ada titik-titiknya bisa lebih dari 1. Jadi langsung aja variabel-variabel yang mau kita jumlahkan adalah nilai praktek, nilai mid, dan nilai UAS. Maka di sini tanda tanyanya bisa kita hapus, kita add untuk nilai praktek dulu. Jadi kita bisa double klik dari sini atau menggunakan tanda panah yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian ada koma, tanda tanya kita hapus lagi, nilai mid kita add. Nah, karena masih ada satu lagi yaitu nilai UAS yang perlu kita jumlahkan. Nah, maka di sini jangan lupa untuk kita kasih tanda koma, karena di situ koma adalah untuk memisahkan antara value yang satu dengan yang lain atau memisahkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Baru nilai UAS kita add. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Untuk fungsinya sum, kurung buka, nilai praktek, koma, nilai mid, koma, nilai UAS. Kalau sudah, lalu kita oke. Nah, setelah kita oke, maka nanti dia akan muncul di bagian outputnya. Di sini, compute jumlah nilai sama dengan sum, nilai praktek, nilai mid, nilai UAS terexecute. Ya, sudah terhitung. Untuk hasilnya, kita bisa lihat di inputannya. Nah, seperti ini untuk jumlah nilainya. Jadi jumlah nilai dari 80, 70, 75, hasilnya 225. Nah, kalau misalkan di sini dia defaultnya selalu muncul 0,00 untuk numerik tipenya, maka kita bisa edit di bagian sheet variable view di sini. Untuk jumlah nilainya ini, kita bisa edit untuk desimalnya kita nolkan aja. Nah, maka untuk data view-nya, nolnya akan hilang. Jadi untuk editing komanya kita bisa masuk ke sheet variable view seperti ini. Oke, kita bisa lanjut untuk modulnya. Nah, berikutnya ada fungsi if ya. Jadi ada perintah if digunakan apabila nanti misalkan dalam transformasi data dibutuhkan himpunan bagian ya, seperti misalkan kondisi lebih dari sama dengan dan seterusnya. Jadi apabila nanti ada syaratnya. Nah, misalkan di sini kita diminta untuk menampilkan nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan nilai totalnya di atas 220. Jadi di sini yang ditampilkan adalah nama-nama mahasiswanya,
ya, bukan lulus tidaknya, karena nanti untuk outputnya hasilnya ketika nama dan juga lulus atau tidak itu nanti berbeda. Kemudian di sini yang nilai totalnya atau jumlah nilainya tadi di atas 220, berarti 220-nya tidak ikut, maka jangan nanti menggunakan sama dengan. Ya, jadi di sini harus teliti dalam penggunaan sama dengan atau tidak. Oke, coba langsung kita praktekkan. Menunya untuk hari ini sama semua, yaitu menggunakan transform compute variable. Nah, apabila sudah ada perhitungan sebelumnya seperti ini, kita bisa klik button reset di bawah ini, bawah tengah, kita bisa klik. Nah, ini fungsinya adalah untuk membersihkan jendelanya. Nah, apabila tadi sudah muncul variabel baru, maka dia akan langsung muncul di variabel-variabel di sini, jumlah nilai. Oke, misalkan tadi adalah tarik date variabelnya mahasiswa underscore lulus. Seperti ini. Nah, karena yang mau ditampilkan tadi adalah nama mahasiswanya, maka untuk tipe N labelnya jangan lupa untuk tipenya string. Dan karena nama-nama mahasiswanya ada panjang, karena di sini widthnya selalu 8, maka nanti kepotong 8 karakter saja yang tampil. Maka untuk compute ketika nanti tipenya string harus langsung widthnya karakternya disesuaikan, misalkan 100 gitu ya. Karena kalau untuk tipe string kita nggak bisa untuk edit di bagian sheet variable view-nya, kita tambahkan seperti itu, nggak akan ngefek, nggak akan ngaruh karena dia sudah tereksekut di compute-nya. Jadi harus langsung ditambahkan di sini. Jadi misalkan nanti teman-teman ngitungnya kepotong, kalau misalkan mau ngedit harus diulang lagi untuk perhitungan compute-nya. Oke, kalau sudah kita bisa continue. Nah, ketika tipenya tadi kita ganti untuk string, maka di atas di sini dia juga akan muncul menjadi string expression. Kalau tipenya numerik, dia numeric expression. Nah, tadi yang mau ditampilkan adalah nama mahasiswanya, maka variabel nama ini kita add untuk ke atas, ke bagian string expressionnya. Jadi, kalau berkaitan dengan variabel, ingat ya, selalu langsung di klik aja variabelnya, jangan diketikkan sendiri. Kemudian tadi ada syaratnya yang nilai totalnya atau jumlah nilainya di atas 220. Nah, untuk syaratnya kita bisa masuk di if di pojok kiri bawah ini untuk buttonnya, kita bisa klik. Nah, di sini tampilannya dia masih nonaktif, kita aktifkan dulu dengan kita pilih include if case di sini. Nah, tadi syaratnya adalah jumlah nilai, berarti langsung kita add aja jumlah nilai ke kanan. Jumlah nilai lebih dari 220, karena di atas ya, berarti 220-nya nggak ikut, berarti jangan pakai sama dengan. Oke, jumlah nilai lebih dari 220, kalau sudah continue, nah maka if-nya yang sudah kita continue tadi muncul di bagian if-nya di sini. Dia akan tampil. Jadi di sini target variabelnya adalah mahasiswa lulus. Untuk string expression-nya, apa yang mau ditampilkan, yaitu namanya, kemudian syaratnya apa, ada di bagian if-nya di sini. Kalau sudah terpenuhi semuanya, baru kita oke. Nah, di bagian output-nya di sini ya, langsung akan muncul untuk logika matematisnya. Untuk hasilnya kita bisa langsung lihat di inputannya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang lulus dengan jumlah nilainya tadi lebih dari sama dengan 220.